Quran Surat Ali Imran ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa banu Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah tatkala berkata malaikat, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberitakan kepada engkau bahwa engkau akan dapat satu kalimah darinya, namanya Al-Masih, Isa anak Maryam, yang termulia di dunia dan di akhirat, dan seorang dari mereka yang dihampirkan." Tafsirnya, Maryam melahirkan Al-Masih. Ingatlah tatkala berkata malaikat, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan pada engkau bahwa engkau akan dapat satu kalimah darinya, namanya Al-Masih, Isa anak Maryam." Di sini terdapat satu kata, yaitu kalimah. Arti kalimah ialah kata ujungnya memakai tamarbutoh, yaitu kalau dibaca terus dengan rangkaian kata lain menjadi hidup seumpama kalimatut tauhid, dan kalau berhenti di ujung kata menjadi kalimah, sebagaimana umat yang boleh dibaca ummah, berkat yang boleh dibaca berkah, hikmat dibaca juga hikmah. Dalam hukum ilmu nahwu Arab, kata-kata itu semuanya menjadi mu'annas, diperempuankan, privilege. Maka kalimat Allah artinya ialah perkataan Allah. Banyaklah terdapat perkataan kalimah atau kalimat itu di dalam Al-Quran yang simpulan artinya selain dari perkataan Allah. Juga berarti kehendak Allah. Tentang pokok kepercayaan yang baik kepada Tuhan disebut kalimatit thayyibatin. Surah Ibrahim ayat 34. Dan kepercayaan yang buruk disebut kalimatin khobisatin. Surah Ibrahim ayat 26. Dan takwa berbakti kepada Allah disebut kalimatut takwa. Apabila ahlu kitab diajak oleh orang Islam kembali kepada pokok kepercayaan yang sama kepada Tuhan, disebut kalimati sawain bainana. Surah Al-Imran ayat 64. Kalau Allah memutuskan azab atas orang yang berdosa, disebut kalimatul azab. Kehendak yang maha tinggi dari Allah disebut kalimatul ulia. Surah At-Taubat ayat 41. Dan banyak lagi yang lain. Akan tetapi yang paling terkemuka di dalam pemakaian kalimat atau kalimat itu ialah kalimat takwin, yaitu kata Allah dalam menjadikan alam. Yang tersimpul dalam kun, artinya jadilah. Fayakun, maka dia pun terjadi. Seluruh alam ini diciptakan oleh Allah, baik langit maupun bumi, atau apa saja pun dengan kalimat kun itulah. Diperintahnya jadi, dia pun terjadi. Maka malaikat Jibril pun datanglah kepada Maryam, menyampaikan bahwa kalimat Allah itu pun akan berlaku atas diri Maryam. Allah akan mengatakan kun pula sehingga akan mengandunglah dia seorang anak, tidak dengan perantaraan disetubuhi laki-laki. Namanya Al-Masih Isa anak Maryam. Di sini malaikat menyampaikan siapa nama anak yang akan dikandung itu. Di dalam asli bunyi ayat disebut ismuhu, namanya hu, yang berartinya itu adalah buat laki-laki, bukan ha yang berarti buat perempuan. Sedangkan kata kalimat tadi diperempuankan menurut hukum bahasanya.
Maka tegaslah arti kata ayat ini. Wahyu yang disampaikan malaikat kepada Maryam bahwa kalimat Allah akan berlaku atas dirinya, yaitu kehendak dan ketentuannya, menjadikan sesuatu menurut kudrat irodatnya. Dia akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Al-Masih Isa anak Maryam, yaitu termulia di dunia dan di akhirat, dan seorang dari mereka yang dihampirkan, yaitu akan sama kedudukan beliau dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Sama-sama mulia kedudukannya di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, dan termasuk orang-orang muqarrabin, yaitu mereka-mereka yang dianggap dekat kepada Tuhan. Kita jelaskan terlebih dahulu doa yang dimaksud dengan kata kalimat tadi terhadap diri Isa Al-Masih oleh Al-Quran. Karena setengah penyebar Kristen di dalam menawarkan kepercayaan mereka kepada orang Islam yang tidak mengetahui agamanya sendiri dengan mudah telah mengatakan bahwa Al-Quran sendiri telah mengaku bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalam, dan kalam itu adalah Allah, dan kalam itu telah ada bersama Allah ini terjadi, dan kalam itu ialah Isa Al-Masih. Demikianlah kepercayaan Kristen yang dibentuk oleh Yahya atau Yohanes yang mengarang kitab Injil Yohanes, yaitu keempat dari kitab-kitab Injil yang mereka percaya itu. Maka dengan keterangan apa maksud kalimat yang dituju oleh Al-Quran dan bagaimana jauh bedanya dengan Kristen ajaran Yahya atau Yohanes itu, tampaklah bahwa membawa-bawa ayat Al-Quran yang dalam seluruh kisah mengenai Nabi Isa selalu membantah kepercayaan Kristen yang mengatakan Isa itu anak Allah atau ia sendiri Allah, adalah satu hal yang mempersulit diri mereka yang mempropagandakan itu sendiri. Dia hanya laku kepada orang yang memakai nama Islam tetapi tidak mengerti ajaran agamanya. Dengan mengetahui arti kalimat tersebut tadi, yaitu bahwa maksudnya ialah kalimat takwin, yaitu kehendak Allah bila menjadikan sesuatu dengan kalimat kun, sama sajalah kepada Isa Al-Masih dengan makhluk yang lain. Sama-sama terjadi karena kehendak kalimat Allah. Jadilah, kata Allah, dia pun jadi. Cuma diistimewakan menyebutkannya karena dia akan terjadi dengan tidak perantaraan Bapa. Bagi Allah hal itu mudah saja. Cuma bagi manusia yang tidak seluruhnya mengetahui rahasia Allah, hal itu menjadi keheranan. Sama saja ganjilnya dengan seorang tua usia 90 tahun atau 120 tahun dengan istri mandul usia 80 tahun. Zakaria dengan istrinya beroleh seorang putra bernama Yahya. Menurut kebiasaan tidaklah bisa terjadi hal itu, tetapi Allah bisa berbuat sekehendaknya. Adapun kata-kata Al-Masih sebagai gelar dari Isa anak Maryam itu adalah kalimat Ibrani yang diarabkan pula. Asal katanya ialah Masiha, yang artinya ialah yang diurapi dengan minyak, tetapi kemudian diberikan menjadi gelar kemuliaan bagi raja yang sudah dinobatkan. Sebab tiap-tiap raja dinobatkan terlebih dahulu diurapi atau diperciki badannya dengan minyak suci oleh kahin atau pendeta. Menurut kepercayaan Bani Israel, setelah raja-raja mereka yang besar-besar, sebagaimana Daud dan Sulaiman mangkat, satu kali akan datang lagi Al-Masih Raja Besar mereka yang akan mendirikan kerajaan Israel kembali. Setelah beberapa lama kemudian diutus Tuhanlah Nabi Isa anak Maryam alaihissalam
Beliau memakai gelar